Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya marilah kita tidak bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita rasakan. Dan ada dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, satu di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat, maghrib malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan ba'da salat maghrib. Waktu kita manfaatkan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah yang kami muliakan, sampai kepada pembahasan lanjutan dari kitab Tauhid, yaitu bab ketiga. Di antaranya, barang siapa yang mengamalkan Tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Jadi siapapun ya umat Islam ini, imannya murni, tauhidnya murni, maka akan masuk surga tanpa dihisab. Namun jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan dari bab tersebut, terlebih dahulu ingin kami menyampaikan sehubungan dengan masalah rencana ya. Ada wacana lah. Panitia kurban ingin mewacanakan bagaimana kalau kurban yang selama ini sudah lama ya dilaksanakan, sudah berpuluh-puluh tahun lah itu, bahwa satu ekor sapi seakan-akan kan dibatasi maksimal untuk 7 orang. Begitu nggih? Jadi selama ini kan begitu. Lalu ada rencana, wacana bagaimana kalau misalnya ya sapinya satu tapi seharga, misalnya harganya bisa menjadi 3 sapi biasa atau 2 sapi biasa. Kalau sapi biasa misalnya seharga yang normal katakanlah lah 25 juta itu satu sapi itu. Lalu bagaimana kalau misalnya sekarang misalnya sapinya harganya 50 juta, kan 2 kali sapi itu, apakah boleh misalnya digunakan lebih daripada 7 orang ini? Nah, ini kan termasuk persoalan-persoalan fikih ya rahimakumullah. Tapi sebelum melanjutkan dari pembahasan tersebut, ada pemikiran-pemikiran yang menurut kami itu memang masuk akal sekali, rasional sekali itu. Ketika perdebatan ulama madhab bicara masalah afdolnya kurban, afdolnya hewan kurban itu pakai apa? Pakai sapi? Pakai onta? Apa pakai kambing? Ada yang mengatakan pendapat madhab diantaranya pakai sapi, ada yang mengatakan pakai kambing atau domba itu. Ada sebagian mengatakan pakai onta itu. Lepas dari semua perbedaan tersebut, pendapat
yang menurut kami memang masuk akal sekali. Sesungguhnya tidak ada dalil sama sekali yang mengatakan baik dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas, sharih dan tegas bahwa kurban yang afdol itu adalah misalnya pakai kambing atau domba, atau kurban yang paling afdol itu misalnya pakai sapi. Tidak ada dalilnya itu. Ada mengatakan yang paling afdol pakai onta, tidak ada dalilnya yang tegas itu. Maka dengan demikian pemikiran Imam Abu Hanifah rasional sekali itu. Bagi kami bukan masalah jenis hewan kurbannya, tapi hasil akhirnya, manfaat yang digunakan dari hasil penyembelihan tersebut. Kalau misalnya menggunakan sapi, dagingnya lebih baik, lebih banyak daripada onta, itu justru yang lebih afdol. Begitupun misalnya kalau kambing ya, lebih banyak dagingnya daripada sapi, itu justru kambing lebih afdol. Itu kan pemikiran rasional ya, rahimakumullah. Sama halnya ketika yang selama ini diyakini masyarakat kita, walaupun tidak ada dalil secara tegas dalam Al-Quran maupun dalam hadis, hanya kaulnya pendapat Imam Syafi'i bahwa afdolnya kurban itu jenisnya, kelaminnya bukan perempuan, bukan betina, tapi apa? Jantan. Apa alasannya? Memang masuk akal. Ketika misalnya kurban menggunakan jenis betina, maka dikhawatiri nanti tidak ada keturunannya, habis. Betina disembelih semuanya itu. Itu alasannya. Sehingga kata beliau, afdolnya kurban itu tidak menggunakan hewan yang berjenis kelamin betina, tapi yang afdol hewan yang punya jenis kelamin jantan. Itu pemikiran. Tapi begini, kalau kita lihat dengan perbandingan madhab, pemikiran digabungkan dengan pemikiran Hanafiyah dengan menggunakan hasil akhirnya, maka tergantung. Misalnya kalau misalnya jantan dengan betina ternyata harganya mungkin lebih murah betina, tentu pendapatannya misalnya kalau betina seharga 30, dapatnya mungkin kalau ditimbang mungkin setengah ton itu ya. Tapi kalau misalnya jantan seharga 30 juta ternyata tidak ada sampai setengah ton, maka otomatis yang afdol itu adalah bukan jenis kelaminnya, hasil akhirnya itu. Begitu jamaah rahimakumullah, ini pemikiran-pemikiran ijtihad. Maka ketika itulah kemudian muncul pertanyaan, disampaikan ke Majelis Tarjih Pusat, ngeten iki bunyi pertanyaannya itu. Diberikan judul satu sapi untuk lebih dari 7 orang, kurban atau sedekah biasa. Mari kita perhatikan. Pertanyaannya berikutnya ngeten iki selanjutnya ya. Diawali dengan salam, alhamdulillah ya. Di cabang kami setiap tahun selalu mengadakan penyembelihan hewan kurban. Ada pengelompokan sapi, satu seekor sapi untuk maksimal 7 orang. Dan dari kelompok A sampai kelompok E, 5 kelompok. Dengan nominal yang berbeda tiap kelompoknya itu. Di samping itu ada juga kelompok kolektif tak terbatas, bisa lebih dari 7 orang untuk satu sapinya. Hal ini dilakukan untuk melatih warga berkurban dan memfasilitasi mereka supaya bisa berkurban tiap tahunnya itu. Kami juga melatih peserta didik di AUM itu amal usaha Muhammadiyah ya, sekolahan, rumah sakit dan lain-lain ya. Dengan iuran untuk membeli hewan kurban satu sapi lebih dari 7 orang, bahkan ratusan orang. Dalil yang dipakai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor kambing. Satu, mana tadi? Dia. Oh, kok mudun teman. Satu untuk beliau dan keluarga, sedangkan satunya untuk umat. Salah satu manfaat dengan adanya kolektif tak terbatas ini adalah daging kurban yang dibagikan lebih banyak.
Tapi kemudian ada warga yang mempertanyakan cara ini. Takutnya ini tidak diperbolehkan karena bagian daripada ibadah yang harus ada tuntunannya. Sedangkan tuntunan yang umum ini masyarakat lazim ya, adalah 1 onta untuk 9 orang. 1 sapi untuk 7 orang. Entah dari mana dalilnya unta 9 orang, nanti kita lihat dalilnya ya. Dan 1 kambing untuk 1 orang. Pertanyaannya ini, bolehkah cara ini dilakukan 1 sapi lebih dari 7 orang? Termasuk berkurban atau hanya sekedar sedekah biasa? Mohon pencerahannya supaya hati kami bisa lebih mantap. Mantap itu. Di akhirnya salam. Yang menanyakan siapa? Pak Sunoto ya, Sumatera Selatan, disidangkan atau dirapatkan bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 November 2022 Masehi. Jawaban dari majelis tarjih mari kita simak, dijawab dengan salam dulu ya, dijawab salamnya. Terima kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan. Masalah serupa sebenarnya pernah ditanyakan dan telah dibahas dalam website Fatwa Tarjih yang diposting pada tanggal 28 Januari 2020 dan majalah Suara Muhammadiyah nomor 21 tahun 2006. Namun demikian, tidak menjadi masalah apabila kami harus menjelaskan kembali. Kurban secara istilah ini bukan secara lughah, secara bahasa ya, berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tuntunan korban tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya insyaallah kita hafal ini, surah Al-Kautsar itu. Kita lihat dulu di dalam catatan kakinya itu. Hafal kita semuanya surat Al-Kautsar ya. Ini. Fasholli li rabbika wanhar. Fa ini sebagai jawab ketika ada huruf syarat di depannya, karena ayat yang pertama itu kan ada huruf syaratnya. Jawabnya ini fasholli, maka sholatlah. Ini fi'il amar. Kenapa kok pakai kasro? Karena ini sesungguhnya kan sholia itu. Akhirnya fasholli. Kalau tidak ada misalnya tidak ada ya-nya itu, maka sesungguhnya setiap perintah itu memang dijazm. Jazm itu disukun itu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah kalian. Sholat apa ini? Kalau kita melihat terjemahannya memang diartikan ini sholat biasa, tidak ada terjemahan apa sholat di sini itu. Tapi penjelasan di dalam kitab tafsir, misalnya kalau penjenengan buka dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas punya pemahaman, 2 pemahaman kata beliau. Fasholli ini bisa bermakna sholat 5 waktu, sholat wajib berarti. Kalau difahami sholinya sholat wajib, maka di sini wanhar atof wau di sini baliknya itu nyambungnya ke wajib. Karena sholatnya wajib, maka kurban juga menjadi wajib. Tapi kalau difahami fasholli ini bukan sholat fardu, bukan sholat wajib, hanya sholat idul kurban saja, adha, berarti sebagian bahkan ya, ijma ulama sholat hari raya itu adalah tidak wajib. Pendapat Muhammadiyah sunnah muakkadah, sunat yang mendekati hampir diwajibkan itu. Jadi kalau fasholli bukan sholat 5 waktu, sholat hari raya, maka wanhar itu juga tidak menjadi wajib. Begitu. Jadi tergantung pemahaman fasholli ini. Sholinya sholat apa di sini? Perintah sholat apa? Kalau dia sholatnya sholat wajib, maka kurban menjadi wajib. Tapi kalau fashollinya sholatnya tidak wajib, sholat hari raya, maka kurbannya tidak menjadi wajib. Nah begitu, ini sebagai perintah, dan banyak lagi ayatnya nanti kita lihat perintah kurban. Tergantung pemahaman, makanya dengan ulama kurban itu wajib atau tidak. Nah, terjadi khilafiyah itu. Sebagian madhab mengatakan wajib kurban bagi orang yang mampu. Sebagian tidak, sunnah muakkadah itu. Nah, tergantung dalam memahami ayat ini, fasholli li rabbika wanhar itu. Kita lanjutkan gini, balik lagi sini. Jadi itu. Tadi ya.
Al-Haji panjang tadi, kita lanjutkan saja. Ayat 34, 35, dan 36. Serta surah Al-Qasas ini cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini. Terlebih lagi dalam beberapa sabda Rasulullah SAW yang masyhur ditemukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Hukum kurban ini, hukum kurban menurut jumhur atau mayoritas kebanyakan ulama adalah sunnah muakkadah, termasuk Muhammadiyah ini. Berarti ayat tadi difahami fasolli bukan sholat 5 waktu, sholat hari raya itu. Jadi fasolli, sholatlah sholat hari raya, sebagaimana pemahaman dari Ibnu Abbas. Jadi berarti kurban menurut pandangan ulama-ulama kebanyakan termasuk Muhammadiyah bukan wajib tapi sunnah muakkadah itu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW diantaranya anak Ummi Salamah dari istri beliau sendiri, Ummi Salamah. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda itu. Idza ra'aitum, apabila ra'aitum kalian semua melihat hilal itu bulan sabit tanggal 1 Dzulhijjah. Sekarang sudah masuk tanggal 2 Dzulhijjah itu. Farada hadukum, ada kehendak kemauan salah seorang di antara kamu ayyudhhiya untuk menyembelih kurban, falyumsik, maka tahanlah, maksudnya tidak boleh dicukur dan tidak boleh dipotong apanya? An sya'rihi, dari rambutnya, wa tafari, dan dari kuku-kukunya itu. Domir hu jamar rahimakumullah, kata ulama sekarang ini, ngaku ulama tapi dulu tidak ada bahasan hu ngeten iki, dikembalikan kepada orang sekarang ini, kepada hewannya itu. Tapi tidak ada satupun pembahasan di kalangan kitab-kitab madhab itu hu-nya itu dikembalikan pada hewannya. Hu-nya itu adalah domir hu ini kembali kepada sohibul kurban, orang yang kurban tidak boleh mengambil rambutnya, termasuk memotong, mencabut. Bahkan dalam fikih Syafi'iyah di ketiak pun, rambut di ketiak ini bukan ketiaknya binatang loh ya, bukan ketiaknya kambing itu, ketiaknya orang yang kurban tidak boleh dicabuti, watfari, dan kukunya itu. Sebab penjelasan dalam hadis ini luas sekali, ada riwayatnya ketika itu zaman tabi'in ada orang-orang mandi di kolam banyak itu bersama-sama itu, kemudian ada di sana ada yang mencabuti kelenya, kemudian ada yang menegur, apa kamu nggak ingat hadis ini, dibacakan itu. Berarti khitobnya, hu-nya di sini adalah domirnya bukan kepada hewannya tapi kepada orang yang kurban. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ketika ada niatan kurban, maka tidak boleh mengambil rambutnya, memotong atau mencukur dan memotong kukunya. Menariknya jamaah rahimakumullah, hadis ini di dalam Sahih Muslim ada 5 pembahasan atau 5 versi teksnya itu. Kadang menggunakan falyamsik, tapi kadang mengatakan wala jangan diambil itu. Maksudnya jangan diambil, jangan dipotong. Kali ini jangan, maksudnya ini kan ditahan artinya tidak boleh diambil itu. Di Sahih Muslim disebutkan di dalam babnya tadi. Nomornya ada semuanya. Dalam kitab Al-Adhohi, penyembelihan kurban, dan babnya larangan bagi siapa saja yang masuk 10 Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai 10 ya, dan dia ingin berkurban untuk mengambil sesuatu dari rambutnya dan kukunya itu. Seringkali didapatkan dalam kitab-kitab fikih bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor lembu untuk maksimal 7 orang, dan 1 ekor onta untuk maksimal 10 orang. Tadi pertanyaan kan 9 orang ini. Atau dikenal dengan istilah kurban kolektif, kecapan kata orang Keputih itu. Dengan syarat tetap melihat kondisi hewan yang dikurbankan. Dasarnya adalah hadis sebagai berikut. An Jabir qala, dari Jabir bin Abdillah telah mengatakan, dabaha Rasulullah telah menyembelih an Aisyah, diperuntukkan bagi istrinya Aisyah, bakor, yaitu sapi, yauman nakhar, pada hari nakhar, pada hari penyembelihan, hari kurban itu. Jadi boleh panjenengan sapi digunakan 1 orang itu boleh. Ya. Sahih Muslim dalam kitab haji itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala mengatakan, kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama-sama Rasulullah SAW bersama fi safar, dalam pergi mana ke haji, tidak.
Fakhadorol adha, karena haji Rasulullah seusia Rasulullah ya, selama-lamanya hanya sekali saja ini. Haji wada namanya. Ini bukan cerita tentang pepergian haji Rasulullah, pergi biasa. Fakhadorol adha, kemudian tiba hari raya kurban adha. Wastarokna, kami bersekutu atau urunan lah itu. Fil bakor, untuk 1 ekor sapi, sab'atan, dipergunakan untuk 7 orang. Wafil ma'ir asarotan, dan untuk 1 ekor onta digunakan kurban 10 orang. Rawu Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah nyun sewu. Kami sedikit cerita. Beberapa waktu yang lalu kami sekedar diskusi kecil-kecilan dengan putra kami itu, karena beliau membaca tulisan-tulisan postingan dari tulisan salah seorang dulu pernah menjadi majelis tarji pimpinan wilayah Jawa Timur, ahli hadis katanya. Dia mengatakan di dalam tulisan atau ceramah-ceramahnya yang disampaikan kepada kami itu, jadi bicara masalah kurban dengan menggunakan 1 ekor sapi 7 orang dan 1 ekor onta digunakan 7 sampai 10 orang, itu tidak ada hubungannya dengan kurban yang selama ini dilakukan oleh umat Islam, kata beliau katanya. Semuanya dalil-dalil berkaitan dengan masalah al-hadiyu, yaitu kurban, kaitannya dengan ibadah haji, kata beliau itu. Kalau masalah kurban yang namanya al-udhiyah, penyembelihan kurban yang tidak haji, maka tidak ada satupun hadis yang mengatakan kecapan itu tidak ada, koli itu tidak ada. Jadi, kata beliau itu. Saya jawab singkat mungkin, beliau tidak pernah baca hadis ini. Hadis ini adalah tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah haji ini. Kurban biasa ini. Menggunakan fastarokna, kolektif ini. Ada kata kalau beliau mengatakan Nabi ini, mestinya dia sadar kalau pendapat madhab itu sudah sangat kuat di kalangan madhab, sepakat tidak ada perbedaan sekali itu. Walaupun kita tidak haji, boleh kok kolektif. Sapi digunakan misalnya 7 orang atau lebih, barangkali yakin bahwasanya onta bisa digunakan kolektif, boleh itu. Ya itu. Saya jawab dengan singkat begitu ya rahimakumullah itu. Kemudian ada lagi yang menarik itu. Mestinya kurban-kurban yang selama ini dilakukan oleh orang-orang di sekolah-sekolah itu bisa dikatakan kurban. Iya betul, kalau dilihat dari mana bahasa. Koroba itu kan dari kata-kata aslinya, dari 3 akar kata. Kof, ro, ba. Asalnya koruba, yakrobu, kurban. Tapi kenapa menjadikan misalnya isimnya muta'addi? Menjadi koroba ini. Koroba itu muta'addi, butuh fa'il, butuh apa? Butuh objek lah itu. Apa namanya objek itu? Maf'ul bih itu. Itulah uniknya bahasa Arab. Makanya dalam itqarraba kurbanan fataqabbala min akhidima gitu. Surat apa itu? Al-Maidah itu. Ketika 2 putra Adam berkurban dengan kurban, nah itu. Berarti ngoten niku jamaah rahimakumullah nyun sewu, aslinya kalau lihat bahasa kan kurban itu ada sesuatu yang dikurbankan. Arti bahasa itu mendekatkan diri, koruba ya koruba, kemudian akhirnya kalau menjadi apa namanya isim muta'addi atau fi'il muta'addi menjadi roknya di double, sehingga di tasdid korroba yukorribu kurbanan. Sebagaimana Al-Quran itqarraba kurbanan yang dilakukan oleh 2 putra Nabi Adam itu, yang satu diterima, yang satu tidak terima, itu ditolak. Jadi gitu. Jadi kalau dari bahasa betul, tidak salah. Tapi kalau dari segi istilah tidak ada. Istilah fikih mengatakan kurban misalnya melebihi batas sampai 1000 orang itu urunan, itu tidak ada 1 ekor sapi itu. Ada batasannya itu. Sama halnya ketika nyun sewu ada orang kurban tapi tidak menyembelih. Beliannya daging misalnya 1 ton di pasar, kurban. Dari bahasa mungkin dibagikan kurban, dari konteksnya bahasa. Iya kurban karena dia beli daging tadi itu dibagi orang pada hari-harinya hari kurban. Hari kurban. Tapi apakah penyembelihan disebut kurban udhiyah? Tidak, karena dia tidak menyembelih. Baru kalau dia menyembelih dikatakan korban dalam arti istilahi. Jadi begitu yang diskusi kami kecil. Baik, saya lanjutkan. Jadi begini ya. Jadi hadis ini mungkin barangkali beliau tidak sampai, atau mungkin sampai, mungkin beliau lupa itu. Sahih hadisnya Tirmidzi ini.
Jadi ada hadis secara khusus menerangkan kurban kolektif yang tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah haji. Kita lanjutkan sedikit. Mengenai dalil yang saudara maksudkan sebagai landasan kurban kolektif di cabang saudara, bahwa Rasulullah SAW pernah berkurban dengan 2 ekor kambing untuk beliau, keluarga, dan umatnya adalah sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW amar memberitakan bikibas, kambing kibas. Akron itu yang bertanduk. Ya tofi sauda, di perutnya ada lingkaran hitam. Wa yabruku fi sauda, dan di kakinya ada semacam kakinya ada belang hitam. Wa yanduru fi sauda, dan pandangan mata ada celaknya hitam. Fa'utiyabi, kami berikan dengannya liudah untuk dikorbankan bi dengannya itu. Faqala laha, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, hai Aisyah, halumi kemari kamu. Dengan bapak al-mudyan, alat untuk potong, yaitu sebilah. Dikatakan kalau namanya bukan diterjemahkan di sini bukan pisau, kalau pisau itu bahasanya bukan mudma, itu alat potong lah itu, apa alat sebelah itu. Summa, kemudian qala Rasul is hadiyah, asalah itu atau ungkal itu, diungkal bil hajar. Inilah hukumnya. Jadi orang kurban itu sembilan, bukan kurban saja, nyembelih itu harus tajam itu. Ini termasuk adab-adab kita menyembelih itu. Fa'alat, akhirnya dilakukan oleh Aisyah. Summa akhoda, kemudian diambillah. Fa'akhodal kibas, kemudian kibasnya juga diambil. Fathau, kemudian diserahkan untuk disembelih kepada Rasulullah. Summa dabahau, kata Aisyah, kemudian disembelih. Summa kola, sambil Rasulullah baca, bukan summa itu kemudian, karena rata-rata hadisnya ini diberikan penjelasan sebelum menjual, yang baca Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan untuk umat Muhammad. Summa doha, ini baru kemudian disembelih di dengannya itu, dengan kambing tadi itu, kibas tadi itu. Sahih Muslim itu. Riwayat lain, an Jabir bin Abdillah qala, syahidtu, aku menyaksikan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adha, salat Idul Adha bil musolla, yaitu di musola itu. Sekali lagi, selama ini yang dilakukan Rasulullah selalu sholatnya itu adalah di musola. Musola itu adalah diberikan penjelasan dalam putusan tarji adalah jabana. Jabana ini tempat terbuka, bukan ada bangunannya itu. Apalagi di masjid, walaupun Rasulullah punya masjid, selamanya Rasulullah tidak pernah sholat di masjid kecuali ketika hujan. Ya, masjid Rasulullah tidak pernah digunakan sholat hari raya itu. Padahal jaraknya tempat sholat hari raya Rasulullah dengan masjid tidak jauh, nggak ada 500 meter, tidak ada, sekitar 300 berapa itu, nggak sampai 500 meter, nggak ada setengah kilo itu. Kalau dari sekarang sudah tidak ada masjidnya, sekarang tidak ada tempatnya, dulu kan terbuka, sekarang sudah dibangun masjid ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dibangun masjid Al-Homam. Kenapa Al-Homam? Karena di saat itu Rasulullah sholat minta hujan, dia lindungi oleh Allah, mendung awan kemudian turun hujan. Akhirnya pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tempat tersebut dibuat Masjid Al-Homam, yaitu masjid awan, maksudnya mendung itu. Kalau panjenengan mungkin umroh atau haji, panjenengan bisa melihat nggak sampai setengah kilo kok dari Masjid Nabawi itu, sekitar 300 berapa itu, ke arah barat daya itu. Jadi kalau panjenengan umroh haji itu, nyun sewu, lebih baik panjenengan ya ngeletes atau ngeluyur lah itu, biar tahu lalatan itu aja. Nggak meneng to, atau mungkin hotel, masjid, sehingga tidak tahu apa namanya kemana-mana itu. Panjenengan bisa keliling-keliling tempat-tempat yang bisa, mana yang bisa, dan nilai sejarahnya itu. Jadi itu tempat Rasulullah sholat di sana itu, bukan sebuah bangunan. Walaupun sholat di Masjid Nabawi pahalanya besar itu, tapi tidak pernah Rasulullah sholat di Masjid Nabawi kecuali dalam keadaan hujan. Jadi musola, falamma qada, maka tatkala selesai khutbah, dari khutbahnya nazal langsung turun dari mimbar, wa utiyal bikibah, dan diberikan kibas, fatabahu, kemudian sembelihnya itu oleh Rasulullah SAW biadi, dengan tangannya. Maka ulama mengatakan tidak beda sama sekali, walaupun jarang dilakukan ya, kalau orang Rasulullah itu menyembelih tangan sendiri itu. Sunnahnya begitu, afdalnya begitu. Kalau misalnya mampu, kalau enggak ya silakan minta tolong kepada panitia. Waqala sambil Rasul mengatakan bismillah wallahu akbar, hada anni, kurban ini dariku, wa amman, dan untuk siapa lam yudhaki, yang tidak pernah kurban, min ummati. Artinya Rasulullah, masya Allah, luar biasa Rasulullah. Ketika ada umat Islam yang sama sekali hidupnya karena dia tidak mampu, tidak bisa kurban, Rasulullah sudah
ngoten niku di cover oleh kurban Rasulullah. Kan luar biasa Rasulullah itu. Betapa sangat murahnya Rasulullah kepada umatnya itu. Khusus Rasulullah pun ditiru ngoten niku. Takbir niru boten angsal itu. Kedua hadis di atas menjelaskan tentang fi'liyah perbuatan Rasulullah SAW perihal kurban beliau dengan mengatasnamakan keluarga dan umatnya. Akan tetapi terdapat hadis lain yang secara gamblang menjelaskan bahwa berkurban untuk beberapa orang telah menjadi kebiasaan pada zaman Rasulullah SAW, yaitu hadis berikut ini. Anak Anto bin Yasar yakul, Sa'altu Aba Ayyub, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Ansari, kaifa kanat dhuhaya ala ahdi Rasulillah SAW, bagaimana keadaan kurban pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, Abu Ayyub menjawab pertanyaan atau tadi itu. Karena rajul, ada seorang laki-laki yudhohi menyembelih bisyat dengan satu ekor kambing. Andu untuknya, wan ahli baiti, dan untuk diperuntukkan untuk keluarga yang ada di rumahnya. Ngeten niki diberikan penjelasan oleh Ibnu Qayyim, termasuk di rumahnya katakanlah ada orang 100 orang yang hidup dalam rumah tangga, termasuk khadamnya, hatta khodamnya, pembantunya masuk dalam hati ahli baiti, ngeten kata Ibnu Qayyim itu. Luar biasa kan ngeten. Fayakulu. Nah, ini kata ulama, maka memang afdolnya kurban itu dia dimakan. Fayakmukulu. Watimu, dan dirasakan. Maksudnya dibagikan nikmatnya tadi hatta tabahan nas, sebagaimana yang dirasakan oleh manusia sekarang ini. Fasorot kama taro, sebagaimana yang kamu lihat sekarang ini. At'im kalau lihat bahasa jangan rahimakumullah, jarang ini diamalkan. Mestinya kalau lihat bahasa, to'am itu kan makanan. Rata-rata to'am itu makanan yang siap saji seperti kalau akeko itu. Tapi tidak ada orang bagi kurban dengan apa? Makanan yang siap saji. Rata-rata dikasihkan apa? Daging yang masih mentah itu. Jadi itu. Pengertian keluarga dan umat secara kontekstual pada masa Rasulullah SAW dalam redaksi hadis Aisyah di atas perlu ditelaah lebih dalam lagi. Lafal al itu dalam kamus lisan Arab menurut Abu Abbas Ahmad Yahya disebutkan sebagai berikut. Terjadi perselisihan para ulama ali Nabi itu. Sebagian kelompok mengatakan keluarga Nabi adalah seluruh pengikutnya, termasuk kita-kita ini, baik kerabat maupun selain kerabat. Sementara sebagian kelompok mengatakan huruf yaitu alun adalah semakna dengan alul bait, yaitu keluarga yang ada di rumah itu, atau istilah lain keluarga kecil dalam rumah itu. Namun demikian ditemukan pula dalam kamus Lisan Arabi Ali Muhammad dengan dua makna yang berbeda. Pertama, bermakna kerabat dan para istri Rasulullah SAW, itu namanya Ali Muhammad. Kedua adalah keluarga dalam makna menganut agama Rasulullah SAW, yakni orang Islam. Dengan demikian kami mengambil kesimpulan bahwa Ali Muhammad secara kontekstual pada masa Rasulullah dalam redaksi hadis Aisyah adalah Rasulullah SAW, para istri dan anak-anaknya, itu namanya Alul Bait, namanya Ali Muhammad. Hal ini dikuatkan pula dengan lafaz wa'an ahli baiti ini, dan untuk keluarga bait, keluar rumah. Dalam hadis Tirmidzi nomor tadi yang semakna dengan keluarga rumah tadi itu. Adapun umat yang dimaksud dalam hadis Aisyah, hadis Jabir, ditemukan beberapa penjelasan dalam kamus Lisan Arabi. Abu Iska juga mengatakan, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yakni maknanya sekumpulan manusia yang hidup antara Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, yang awalnya dalam keadaan kafir. Kemudian diutuslah Nabi SAW sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Ada pula yang mengatakan bahwa umat adalah sekelompok manusia mukmin bersama Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal. Lalu mereka terpecah belah setelah adanya kekafiran hingga Allah Subhanahu wa taala ya, mengutus nabinya. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa seluruh manusia berada dalam kekafiran. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya itu. Abu Mansur mengatakan bahwa umat adalah sekelompok manusia dalam satu agama. Adapun lafaz ummati tadi, Abu Daud tadi di atas artinya merupakan takrib idofi, susunan yang ada idofah, disandarkan maksudnya itu, yang dalam kaidah usul fikih tergolong kepada lafaz am, artinya umum.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa umat Muhammad adalah kaum yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pengikutnya. Yakni siapa? Umat sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini yang belum mampu berkurban. Itulah sekali lagi kemurahan Rasulullah itu kepada umatnya itu. Sehubungan dengan pertanyaan saudara, maka kurban sebagai ibadah yang telah disyariatkan memiliki batasan atau aturan yang telah ditetapkan syariat, ataupun adapun aturannya kolektif adalah 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi dan kerbau untuk maksimal 7 orang, serta 1 ekor onta untuk maksimal 10 orang dengan melihat kondisi hewan masing-masing. Apabila sohibul kurban, orang yang kurban maksudnya, mampu berkurban 1 ekor sapi untuk dirinya, atau sebelum kurban mampu berkurban 2 ekor kambing atas nama dirinya, maka tidak mengapa, lebih bagus itu sebagaimana Aisyah tadi itu. Sementara praktek kurban yang biasa dilakukan di cabang saudara termasuk amal usaha Muhammadiyah Aum ini yang terdiri dari beberapa orang bahkan ratusan orang tanpa ikatan keluarga dengan sistem urunan atau iuran, perlu ditegaskan lagi akadnya. Akadnya apa akadnya? Jika ingin menjadi kurban maka harus definitif siapakah yang menjadi sohibul kurban, orang yang kurban. Sehingga kedepannya harus bergilir semua anggota iuran mendapatkan hak berkurban. Situasi tersebut bisa berubah apabila semua anggota iuran menghibahkan urunannya kepada salah satu orang yang menjadi sohibul kurban. Namun jika tidak mau menempuh 2 cara di atas, urunan tersebut tidak diakadkan menjadi hewan kurban. Oleh karena itu dapat disimpulkan praktek kurban tersebut merupakan bentuk latihan kurban, sebagaimana yang saudara sebutkan, dan tergolong sedekah biasa. Ya tadi, tuku daging misalnya 1 ton, ya bukan kurban secara istilah, tapi ya kurban biasa, sedekah biasa. Adapun mengenai 1 ekor sapi untuk lebih dari 7 orang ini menarik ya. Dalam sidang tarjih memang ada pendapat yang diajukan bahwa boleh saja 1 ekor sapi untuk kurban kolektif lebih daripada 7 orang. Menarik kan kata niki? Tapi nggak sepakat dia. Dengan syarat ukuran dan harga sapi tersebut memang di atas harga rata-rata, harga biasa itu. Sebagaimana contoh tadi itu. Hal ini merujuk pada hadis tentang unta dengan sebutan jazur. Jazur unta yang harganya mahal itu, bukan unta biasa. Yang bisa digunakan kolektif 10 orang, bukan unta jenis ba'ir. Karena jazur berukuran lebih besar dari ba'ir, harganya juga lebih mahal itu. Nah, dalam hal ini maka jazur diperluas menjadi hewan kurban yang berukuran besar, termasuk sapi yang ukurannya dan harganya di atas harga rata-rata. Sebagai contoh misalnya itu, iuran kurban yang ditetapkan misalnya 3 juta per orang ya, maka akan mendapatkan sapi dengan ukuran seharga 21 juta untuk kurban kolektif 7 orang. Sementara untuk membeli 1 sapi dengan ukuran harga lebih besar, misalnya 1 ekor sapi yang lebih besar dengan harga 60 juta, gede kan sapinya itu, kurban kolektif dapat dilakukan oleh 10 orang dengan iuran yang lebih besar, yaitu misalnya 6 jutaan. Hal dilakukan antara lain untuk memperoleh kualitas. Ini kualitas berarti ini pikiran Hanafiyah ini, dan kualitas daging sapi yang lebih baik. Nah, namun demikian sekali lagi pendapat ini masih belum mencapai kata sepakat mufakat pada sidang tarjih itu, sehingga akan dibahas lebih lanjut. Nah, sampai sekarang kami belum mendapat informasi. Sebagai solusi dan seterusnya ini, apabila tetap ingin melaksanakan kurban sapi kolektif tetapi terkumpul dari 7 orang, maka kelebihan 7 orang tersebut dapat digabung dengan tempat yang lain. Sing repot, jamaah rahimakumullah, sebagaimana sering ditanyakan pada kami ini, wis itu kono sapi oleh 6 sisa 2 dirembuk, ditutuk kambing gak gelem, pokoknya aku kurban sapi itu ya, dirembuk musyawarah orang-orang yang kurban sapi langsung gelem itu. Kenapa? Karena dia misalnya tidak mau dikasih dagingnya kambing itu, minta daging sapi, ya dirembuk aja. Nanti kan sebagian orang kan ada yang sudah dibelikan sapi itu kan ono sing gelem dibelikan daging kambing, diterima saja lah, nggak usah sampai kaku-kakuan itu. Karena ada orang yang kaku, aku pokoknya kurban sapi, tapi ternyata tinggal 2 orangnya, sampai sekarang belum nutup untuk 7 orang itu. Bingung kan panitia ditutupi apa, ditoroki apa, nggak ada itu. Jadi
Akhirnya direbuk-rebuk, yang sudah beli sapi tadi itu mau. Ya tidak apa-apa ngalah. Jadi begitulah jamaah rahimahullah. Enaknya. Jadi itu jamaah rahimahullah. Monggo. Silakan, nggih, silakan, monggo silakan. Nggih. Nggih, itu pendapat jumhur atau Muhammadiyah termasuk ngoten nggih. Nggih. Ini ada fatwa secara khusus membicarakan masalah itu. Tapi Jami nggak nutut kalau saya bacakan semuanya. Intinya begini, tidak ada satupun dalil, cerita-cerita, termasuk fi'lun perbuatan Rasulullah menggilir keluarganya bergantian, termasuk di kalangan para sahabat. Misalnya kurban tahun ini untuk si fulan, nanti tahun berikutnya ganti lagi namanya itu. Tidak ada cerita begitu. Maka pendapat singkatnya Muhammadiyah tidak ada anjuran itu. Tetap dianjurkan setiap kurban ya seperti kalau panjenengan kepala keluarga, panjenengan terus. Nanti itu pun diuntukkan untuk seluruh keluarga itu. Jadi begitu. Jadi ada jawaban dari Muhammadiyah panjang-panjang jawabannya itu. Ada memang kebiasaan orang begitu. Bahkan ada yang kurban sudah beli dunia juga ada dikurbankan. Pendapat Muhammadiyah secara resmi ya, tidak boleh kurban untuk kurban orang yang meninggal dunia, termasuk orang tua kita tidak boleh itu. Pendapat Muhammadiyah itu. Jadi ya, dan termasuk orang hidup giliran-giliran keluarganya tiap giliran, tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat-sahabat menggilir setiap tahun keluarganya bergantian, tidak ada itu. Nah, kembali kepada perbuatan Rasulullah, Rasulullah selalu kurban untuk keluarganya, satu untuk misalnya kadang dua aku dan keluarganya, begitu praktek Rasulullah. Dan sahabat-sahabat juga begitu tadi, dikatakan Abu Ayyub tadi begitu. Prakteknya juga begitu. Cukup ya misalnya satu ekor kambing digunakan untuk satu keluarga itu. Begitu Pak Ngi, jadi itu. Enggak usah digilir. Nun? Nggih. Satu keluarga nggih. Nggih. Tidak ada penggiliran keluarga, tidak ada itu. Gitu nggih, jadi. Cukup? Yang lain barangkali ada yang mau tanya, enggak? Silakan. Nggih, silakan. Iya, otomatis 7 orang bisa mengatasnamakan yaitu untuk keluarganya masing-masing dari 7 orang yang ikut kolek tadi itu, begitu. Tadi kan ada pembukaan, tadi kami buka wacana ya opo supaya nanti misalnya dagingnya semakin banyak ditukono sapi situ ae itu sing larang pisan tapi untuk lebih daripada 7 orang. Nah ini masih wacana dan pembahasan, sebagian mengatakan tadi, ada mengatakan boleh, sebagian masih belum, sehingga belum ada kata sepakat dalam rapat musyawarah tarjih ketika itu. Ya, jadi itu. Nggih. Ya. Iya. 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 Jadi solusi tadi kan sudah ada. Kalau tidak diakotkan atas nama 7 orang, itu namanya kurban, bukan kurban secara syar'i, istilahi, tapi kurban dalam arti secara lughawi, sedekah biasa. Sama dengan pendapat, ya tadi kami di depan, salah seorang dulu pernah menjadi pengurus tarjih wilayah, punya pendapat seperti itu, ya itu kurban itu, walaupun iuran 50 ribuan, 100 ribuan, itu kurban. Iya, kalau dari segi bahasa, tapi dari istilah tidak. Itu. Karena kurban itu harus akotnya jelas. Bisa menjadi kurban secara syar'i, satu kelas tadi itu misalnya dapat 1 ekor sapi, sekarang siapa gilirannya itu? Atau mungkin dengan rela anaknya tadi misalnya
diniatkan untuk disedekahkan pada gurunya, sehingga yang kurban bukan muridnya, tapi yang kurban secara syar'i adalah gurunya. Sah itu. Murid tadi enggak, sedekah biasa. Karena iuran 100 ribuan, kumpul dapat 1 ekor sapi itu. Akhirnya 1 ekor sapi disedekahkan pada gurunya itu. Berarti nanti yang kurban bukan muridnya, tapi yang kurban gurunya. Sah itu kurbannya itu. Sedekahnya diterima, bukan sedekah tadi, bukan kurban dari muridnya, tapi yang kurban adalah gurunya. Enak itu akadnya begitu. Jadi monggo kalau panjenengan yang selama ini dilakukan di sekolah begitu, jelas enak akadnya tadi. Untuk boleh Pak. Lo panjenengan aku duwe kambing tak keno misalnya kepada panjenengan. Saya gak kurban, sedekah siapa? Nanti panjenengan kurban, itu kan boleh Pak. Jamaah misalnya banyak iuran itu. Beli misalnya 1 ekor sapi, misalnya lebih daripada 20 orang, itu bukan kurban dalam arti syar'i ya. Kurban lugat iya kurban, iuran biasa itu. Bisa menjadi kurban secara syar'i nanti ketika panjenengan misalnya dikasihkan salah 1 orang jamaah atau misalnya 7 orang jamaah. Nah, gitu. Diakotkan untuk 7 orang jamaah, bisa menjadi kurban gitu. Enak kan gitu ya? Gitu dulu jawabannya Isya. Sudah Isya tadi. Mungkin barangkali ada yang mau tanya lagi, mungkin dianggap penting, mau silakan. Terpaksa belum bisa melanjutkan kajian kitab tauhid ya, karena ini penting kami sampaikan sehubungan dengan ada keinginan wacana panitia bagaimana itu kurban yang selama ini yang sudah menjadikan semacam keyakinan lah, pemahaman bahwa sapi dibatasi maksimal 7 orang. Padahal sesungguhnya ada muncul pemikiran boleh sapi 1 ekor asal harganya tadi lebih dari harga rata-rata biasa itu. Seperti 60 juta kan bukan harga biasa itu. Bisa digunakan untuk kurban lebih daripada 7 orang. Kami juga sependapat seperti itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.